fisik. Kalau dia langsung mati oke lah. Tapi bisa saja tidak gitu kan. Tapi Allah mengatakan boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal dia baik untukmu. Dan boleh jadi juga kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah lebih mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Sekarang kita bahas dulu ayat ini. Bagaimana kita memahami kalau perang itu baik? Yang pertama Bapak Ibu sekalian, perang itu disyariatkannya tentu dengan syarat-syarat. Disyariatkan dengan syarat-syarat. Bukan berarti kita langsung setiap saat perang bunuh orang kafir. Enggak begitu. Sebagai contoh kalau tidak ada syariat jihad. Kalau teman-teman kayak kita di Palestina sekarang lagi dibantai. Lalu mereka mau berpegang dengan hukum yang mana? Tidak ada syariat perang. Apalagi kalau dilarang perang. Nggak bisa mereka melawan. Kalau Bapak Ibu lagi jalan di stasiun, di terminal, diserang oleh perampok. Mau dirampas hartanya. Kalau tidak ada syariat membela diri, ya, maka berarti kita serahkan saja harta kita semuanya. Udah mengalah sama semua orang. Sementara Nabi SAW pernah ditanya oleh seorang laki-laki datang mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kalau ada orang yang mau merampok hartaku? Kata Nabi SAW, qatilhu, lawan orang itu. Nabi bilang begitu, jangan biarkan hartamu diambil, kenapa dikasih? Dia mau merampok. Lalu sahabat ini bilang, bagaimana kalau saya membunuhnya? Berantem nih, saya bunuh dia. Kata Nabi SAW, kau tidak berdosa. Nah kau diserang, mau diambil hartanya. Bagaimana kalau saya terbunuh? Kata Nabi SAW, kau mati syahid. Begitu disyariatkan dalam Islam. Jadi memang ada hikmah untuk membela. Membela harga diri, membela harta, membela nama baik, ya, membela keluarga. Sampai kata Nabi SAW, siapa yang terbunuh karena membela kehormatannya, membela hartanya, membela keluarganya, maka dia mati syahid. Nah, itu mulia sekali. Bayangkan kalau tidak ada syariat perang ini, atau membela kehormatan, itu bahaya sekali. Di kehidupan Nabi Muhammad SAW, di perang Uhud, itu pasukan Quraisy keluar dengan 3.000 pasukan ingin menaklukkan kota Madinah. Kalau tidak ada syariat jihad, kira-kira seperti apa? Ya udah kita biarin aja musuh bantai kita. Tapi karena ada syariat jihad, maka Nabi SAW keluar bawa pasukan menghadapi mereka. Lalu disitulah kita lihat keajaiban-keajaiban bagaimana Allah benar dengan janjinya. Allah menangkan pasukan, Allah turunkan malaikat, ya. Berapa banyak orang-orang kafir yang masuk Islam karena terjadi peperangan misalnya ya. Tapi ini sekali lagi ada tata caranya. Tidak benar orang yang mengatasnamakan jihad misalnya dengan bom sana sini. Kayak kasus Indonesia pernah bom Bali, bom di Jakarta sini berapa kali. Dengan alasan itu orang kafir, ini kebohongan dari mana ini? Gak ada ajaran dalam Islam begini. Dia bom dirinya baru dia bilang mati syahid. Mati syahid dari mana? Kalau kita masuk medan perang, lawan musuh, lempar bom, bom itu kebetulan kena juga kita. Bukan kita masuk bunuh diri. Oke, masih syahid. Tapi dia bunuh dirinya, bunuh diri namanya. Gitu kan? Tidak bisa dimasukkan dalam kategori ini. Ya. Ini sebagai contoh. Jadi memang ada adab-adabnya. Bagaimana Nabi SAW kalau ngirim pasukan titip pesan. Gak boleh bunuh anak-anak, gak boleh bunuh wanita. Ya. Tidak boleh merusak fasilitas umum. Gak boleh membunuh orang yang sudah menyerah. Yang ditawan itu ya. Bahkan Nabi SAW menyuruh salah satu tanda keimanan seorang muslim berbuat baik dengan para tawanan. Tawanan-tawanan di masa Nabi Muhammad SAW itu menceritakan, kami waktu ditawan oleh kaum muslimin, kami temukan para sahabat Muhammad, sahabat-sahabat Nabi, ridwanullah alaihim, sahabat Nabi Muhammad SAW, itu memasukkan roti-roti manis ke mulut kami, para tawanan, sementara mereka sendiri makan kurma kering. Berbuat baik dengan tawanan, maka banyak tawanan yang masuk Islam. Jadi Islam tidak mengajarkan perang main bantai sembarangan orang. Kan? Kalau ibu dan bapak lagi perang sama seseorang lalu dia lepaskan senjatanya, udah ditawan saja. Sama juga tidak ada mutilasi dalam Islam, tidak boleh membakar, nggak boleh. Nabi SAW marah kalau ada orang yang membakar, setelah beliau mengatakan tidak pantas membakar kecuali pemilik api itu. Tidak ada mutilasi dalam Islam. Kita udah tusuk musuh mati ya sudah. Makanya kata Nabi SAW, Allah menyuruh kalian berbuat baik pada segala sesuatunya.
Kalau kalian harus membunuh, bunuhlah dengan cara yang santun. Udah, apa yang dibutuhkan misalnya? Memukul bagian tubuhnya, sudah mati ya sudah. Dan kalau kalian menyembelih, menyembelihlah dengan cara yang santun. Tajamkan pisau, tenangkan sembelihan kalian. Sama hewan sampai seperti itu. Sampai pernah ada sahabat di masa Nabi SAW mau sembelih domba, ditidurin, ya, kemudian diinjak perutnya sama dia, orang itu, lalu dia asap pisau sambil domba itu melihat. Nabi SAW melihat, Nabi mengatakan apa? Apa kau ingin membunuhnya 2 kali? Kenapa kau tidak asas sebelumnya? Kenapa sekarang? Kenapa biarin dia lihat? Itu yang salah satu menyebab dagingnya jadi keras nanti. Sudah coba kambing kami di sini ya? Belum? Ada baunya nggak? Jujur, jujur. Jangan kena di restoran kami ya. Salah satu yang kami jadikan sebagai tagline kami itu adalah bayi-bayi bau. Ibu tahu nggak rahasia yang kenapa kambing kami itu tidak bau, kemudian tidak keras? Cara sembelihnya. Kita mengikuti cara sembelih Nabi. Pisaunya tajam, nggak diliatin ke hewannya. Kalau hewan lagi makan nggak diseret, biarin dulu. Kemudian ditidurkan tuh dengan sangat tenang. Dia tidak tahu kalau dia akan disembelih. Nah, dan pada saat dikuliti, yang digantung itu kakinya. Biasanya kan ada ya kalau dikuliti itu tanduknya ya. Nah kalau tanduknya darahnya masuk lagi. Nah darah itu kalau sudah kena udara, kontaminasi bakteri. Darah ini kalau tangan Bapak Ibu luka sedikit, hitungan detik itu sudah ada bakterinya. Makanya jangan kalau luka disedot lagi darahnya. Pernah lihat gitu ya? Itu nggak boleh tuh. Selain darah nggak boleh dimakan, ya walaupun darah kita sendiri juga itu sudah ada bakterinya. Jadi kalau dia digantung kakinya, semua darahnya keluar. Jadi bersih dagingnya itu. Baca bismillah, menghadap kiblat.